Halo warga intelektual sekalian, Iran adalah salah satu negara paling cerdas di dunia. IQ daripada Iran itu salah satu tertinggi di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau IQ masyarakat Iran itu tinggi, lalu kenapa Iran hancur? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menghantui pikiran saya, guys. Kenapa Iran hancur lebur berantakan kalau IQ mereka itu tinggi? Kalau rata-rata IQ mereka itu salah satu paling tinggi di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini kan nggak masuk akal. Ada semacam keanehan. Kemudian bagaimana kronologi kehancuran daripada Iran itu sendiri? Kok bisa Iran hancur? Apa penyebabnya? Apakah ini disebabkan oleh agama? Apakah ini disebabkan oleh pemimpin daripada Iran itu sendiri? Apakah ini disebabkan oleh keegoisan daripada pemimpin Iran itu sendiri? Apakah karena embargo oleh Amerika? Apakah karena salah mengambil keputusan? Jadi di video ini saya akan jelaskan ya kronologi kehancuran daripada Iran itu sendiri, mulai dari zaman revolusi Iran ya. Jadi saya akan urutkan dari awal sampai akhir apa penyebabnya ya, kok bisa Iran sekarang ini hancur lebur. Kalau misalnya mengatakan Iran nggak hancur kok masih bisa bertahan, iya, saya percaya dulu juga Palestina ngomong seperti itu kok ya. Ketika Israel membombardir Gaza, maka warga Konoha itu serentak mengatakan Gaza itu belum kalah ya. Gaza itu masih bertahan sampai sekarang, belum hancur ya. Lalu mereka menyebarkan video-video hoax gitu ya, seolah-olah Israel itu hancur, yang menang itu Gaza. Jadi come on lah ya, jangan selalu menyebarkan video hoax gitu, kebohongan gitu ya. Nah, kita harus mencari kebenaran gitu ya. Jangan hidup dalam kebohongan, itu nggak enak guys ya. Jadi kalau misalnya mengatakan Iran itu nggak hancur, itu namanya seperti katak bawa tempurung ya, tidak melihat kenyataan. Buktinya pemimpin spiritual Iran, pemimpin tertinggi daripada Iran yaitu Ayatollah Khamenei meninggal. Itu menandakan bahwa sistem pertahanan daripada Iran itu hancur. Mau nggak mau kita harus mengakui itu. Kemudian pejabat Iran juga hancur. Ada banyak pejabat Iran yang meninggal, komandan pasukan Iran juga banyak yang meninggal dan sebagainya. Kalau misalnya mengatakan sampai sekarang masih bertahan, iya bertahan ya, saya tahu bertahan. Tapi ya kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita melihat sama seperti kasus yang ada di Gaza kemarin tuh ya, walaupun Yahya Sinwar masih hidup saat itu, Gaza sudah hancur guys ya, sama seperti Iran sekarang ini ya. Jadi bagaimana kronologinya gitu ya, dari awal sampai akhir? Apakah ini benar ada hubungannya dengan agama? Apakah ini gak ada hubungannya dengan agama? Kalau misalnya dia mengatakan, oh ini gak ada hubungannya dengan agama gitu ya, kenapa Iran hancur? Gak ada hubungannya dengan agama. Lalu kenapa pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Khamenei, almarhum Ayatollah Khamenei, menyerang Israel menggunakan dalil-dalil kitab suci? Saya akan tampilkan datanya di sini. Saya tidak ngarang. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya tidak ngarang guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya mengatakan nggak ada hubungan dengan agama, kehancuran daripada Iran itu sendiri, lalu kenapa ya semenjak revolusi Iran, semenjak perpindahan kekuasaan dari rejim Reza Pahlavi ke kepemimpinan Ayatollah Khamenei, ada perubahan signifikan gitu? Sementara Ayatollah Khamenei itu kan berlandaskan agama. Jadi menurut saya pribadi, kita tidak bisa mengelak bahwa ini ada hubungan dengan agama. Pasti ada hubungannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Bukankah kalau kita berlandaskan agama itu makin maju gitu? Bukankah kalau kita menempatkan pemuka agama itu di tempat yang paling tinggi ya, memimpin suatu negara itu negara semakin maju? Bukankah seperti itu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Iran hancur berantakan? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar ya. Dan ini mungkin bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Walaupun mereka kejang-kejang kelonjotan berjamaah, saya akan tetap bongkar. Karena kebenaran itu pahit. Dan ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita.
Kenapa? Karena saya melihat Iran dengan Konoha itu sudah 11-12. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang mempengaruhi? Bagaimana kronologi kehancuran daripada Iran itu sendiri? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi gini guys, sebelum Iran porak-poranda seperti sekarang hancur lebur berantakan, Iran dulu salah satu negara yang paling maju di Timur Tengah. Di saat zaman Reza Pahlavi, di saat zaman Shah Reza ya, keluarga Pahlavi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa yang mempengaruhi? Kenapa pada saat itu mereka dekat dengan Amerika, dekat dengan Israel ya, dekat dengan negara-negara Eropa gitu ya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dipengaruhi oleh agama. Lah, apa hubungannya? Ya, jadi pada zaman Reza Pahlavi itu ya, mereka masih sangat dipengaruhi oleh agama Zoroaster. Apa sih agama Zoroaster itu? Agama Zoroaster itu agama luhur daripada orang Persia. Agama luhur daripada orang Iran itu sendiri. Kalau di Konoha itu sama seperti agama Hindu-Buddha. Jadi ini 11-12 dengan Konoha guys. Kenapa dulu waktu zaman Soekarno kita aman-aman aja? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh Islam Nusantara. Islam Nusantara itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Sama halnya dengan yang terjadi di Iran. Kenapa pemerintahan Shah Reza Pahlavi itu aman-aman aja? Mereka berteman dengan Amerika, mereka berteman dengan Israel, dan lain sebagainya. Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh agama Zoroaster. Apa sih ajaran daripada Zoroaster ini? Ajaran daripada Zoroaster ini adalah mengajarkan tentang kebaikan, berbuat baik, berucap baik, bertingkah baik. Jadi intinya adalah kebaikan dan kebaikan, bertanggung jawab, introspeksi diri. Agak mirip-mirip seperti agama lokal yang ada di Konoha, seperti agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha itu menekankan yang namanya kebaikan. Makanya ada istilah budi pekerti. Jadi kita itu sudah diajarkan budi pekerti dari nenek moyang kita. Cuman sayangnya sekarang ini di sekolah ajaran budi pekerti dihilangkan. Apakah itu disengaja? Disengaja. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang ada di Iran, revolusi. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah revolusi. Revolusi sembunyi-sembunyi tanpa kita sadari. Konoha itu sudah revolusi. Makanya mereka menghilangkan pendidikan budi pekerti dari sekolah. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa pada saat pemerintahan Shah Reza Pahlavi itu mereka damai-damai aja, santuy-santuy aja. Lalu kenapa tiba-tiba berubah gitu ya? Kenapa ada pemberontakan? Apa alasannya? Jadi pemberontakan itu terjadi pada saat di Iran itu ada isu yang mengatakan bahwa Shah Reza Pahlavi itu korupsi. Mirip-mirip seperti di Konoha ketika tahun 98 ketika Soeharto digulingkan. Nah, itu mirip banget. Kalau di Konoha disebut dengan reformasi, kalau di Iran disebut dengan revolusi. Nah, pada saat itu ya sebenarnya saya tidak mendukung rezim Shah Reza Pahlavi di sini ya. Ada indikasi mengatakan bahwa mereka itu korupsi, tapi tidak separah yang ada sekarang ini di Iran gitu. Nggak separah pejabat Iran sekarang ini korupsinya gitu. Ya, karena gini guys, bukan saya membela Shah Reza Pahlavi ya. Di mana-mana juga sebenarnya pasti ada indikasi korupsi, tapi ya nggak terlalu banyak ya. Nah, di Iran itu para pemuka agama di sana itu mereka memprovokasi rakyat ya.
Bagaimana cara mereka memprovokasi? Mereka dakwah dari rumah ibadah ke rumah ibadah. Lihat tuh pemerintah kita itu kafir, mereka korupsi. Lihat tuh korupsi gitu. Padahal korupsinya nggak terlalu banyak sebenarnya, nggak separah sekarang ini. Dan masyarakat terprovokasi. Ya, masyarakat Iran saat itu terprovokasi. Lalu Khamenei saat itu dianggap sebagai pemimpin revolusi Iran karena apa? Karena dia dianggap keturunan Nabi. Ya, sama seperti Rizik Syihab kalau di Konoha, keturunan Nabi, kemudian dianggap membawa perubahan, kemudian Khamenei menjanjikan angin-angin surga. Kalau saya jadi penguasa, saya jadi pejabat, maka semua akan saya gratiskan. Ongkos gratis, transportasi gratis, listrik gratis, semua saya akan gratiskan. Dan masyarakat Iran saat itu terperdaya. Mereka mau ya menuruti apa yang diinginkan oleh Khamenei tanpa mereka berpikir panjang. Harusnya masyarakat Iran saat itu nggak boleh tergoda, nggak boleh terlena. Harusnya bertanya, gimana caranya? Listrik gratis, makan gratis, semuanya gratis, tapi tanpa pajak. Harusnya kan masyarakat Iran saat itu kan bertanya, cuma mereka sudah dibutakan dengan yang namanya doktrin-doktrin dan dogma, dan mereka sudah diprovokasi. Mereka menjelek-jelekan pemerintah Shahriar Pahlavi saat itu. Senjata mereka itu adalah Shahriar Pahlavi itu anti-anti asing, anti-anti Amerika, karena Shahriar Pahlavi saat itu dekat dengan Amerika, dekat dengan Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ampuh? Sangat ampuh. Kenapa? Karena dalam kitab suci agama tertentu di Iran ada yang mengatakan ya mereka itu kafir ya. Kemudian ada yang mengatakan Bani ini nggak boleh ditemani, Bani itu nggak boleh ditemani ya, Bani Israel nggak boleh ditemani ya. Bunuhlah, perangilah. Dari mana hal ini bersumber? Dari mana kebencian ini bersumber? Saya tidak akan memutuskannya. Anda yang memutuskan. Pada faktanya ya, saya akan bongkar di sini ya. Mohon maaf bagi yang tonton videonya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi pada faktanya Ayatollah Khamenei ketika menyerang Israel, Ayatollah Khamenei menggunakan dalil-dalil dari kitab suci, guys. Ada datanya. Nanti saya tampilkan datanya di sini. Kalau nggak, cek di Google ya. Ayat-ayat yang digunakan oleh Ayatollah Khamenei menyerang bukan Iran, Israel. Ada datanya tuh. Saya tidak ngarang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu hancur? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh religion? Sangat dipengaruhi. Sangat dipengaruhi. Kenapa di pemerintahan Shahriar Pahlavi itu damai-damai aja? Apa alasannya? Karena Zoroaster mengajarkan tentang kebaikan, berbuat baik, bukan mengajarkan mengkafir-kafirkan agama lain, bukan mengajarkan membenci Barat, bukan mengajarkan membenci Israel, bukan mengajarkan membenci negara lain, bukan mengajarkan membangun proksi, enggak seperti itu. Berbuat baik, berucap baik, dan bertanggung jawab, introspeksi diri. Itu ajaran daripada Zoroaster. Dan inilah yang bikin Persia jadi negara adidaya di zamannya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan dulu Persia hebat, ya hebat ketika mereka nggak ganti agama. Setelah mereka ganti agama, selesai. Kenapa? Kok bisa agama itu sangat mempengaruhi? Sangat. Kenapa? Karena agama itu mengandung dogma. Dogma apa itu? Percaya nggak percaya? Harus percaya. Itu dogma agama, guys. Jadi kalau misalnya mengatakan nih ya, kayaknya kita jangan terlalu membenci Israel deh. Kalau misalnya nih ya, ada warga Iran yang mengatakan seperti itu, jangan terlalu membenci Israel deh. Maka akan ada ulama yang mengatakan, ada ayatnya kok, tunjukin ayatnya. Ini ada ayatnya. Ya, kalau misalnya mengatakan, ini kan ayat nggak masuk akal. Kembali lagi ke doktrin utama. Percaya nggak percaya? Harus percaya. Karena apa? Karena kita harus mengimani. Makanya ada istilah cukup imani saja. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa
bisa seperti itu? Kenapa justru kalau kita berlandaskan agama itu makin hancur gitu? Apa alasannya? Karena gini guys, ya, kalau kita mengurusi namanya negara, kalau misalnya ada investor nih datang dari luar negeri, kita nggak boleh nanya agama investornya. Mau beragama kek, mau nggak beragama kek, mau nyembah kalkulator kek, mau nyembah duit kek, mau nyembah SpongeBob kek, ya mau nyembah TikTok kek, mau nyembah apapun. Kalau dia bawa duit ke negara kita, berarti itu menyelamatkan pengangguran yang ada di negara kita. Jangan pernah nanya, lu makan babi apa enggak? Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau ini kita gabungkan dengan agama, apakah ini bertentangan? Bertentangan. Karena agama mengatakan kita harus berteman ya sama yang seagama. Kalau misalnya mengatakan, oh enggak seperti itu, kok ada dalilnya kok? Ada dalilnya. Jadi, kadangkala kita tidak memahami isi daripada kitab suci kita itu sendiri. Karena apa? Karena kita nggak mau menganalisis gitu ya. Karena terkendala dengan yang namanya bahasa. Karena ada bahasa yang tidak kita mengerti, seperti bahasa Arab gitu. Kalau kita mengerti ya pasti bisa menganalisis dengan sendirinya. Ya di Konoha itu kan kalau kita menganalisis kitab suci itu pasti akan dikatain sesat gitu. Jangan harus pakai guru gitu ya. Ribet memang ya. Jadi pada faktanya suka nggak suka agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan itulah yang mempengaruhi kenapa Iran hancur. Kenapa? Karena pemimpin Iran itu syaratnya harus membenci Israel, membenci Barat, membenci Amerika. Kalau tidak membenci, maka dia nggak aneh dan dianggap memberontak dan akan digulingkan. Jadi pemimpin Iran itu nggak boleh berhati damai, nggak boleh. Harus berhati busuk, harus membenci negara lain. Apakah ini terjadi di Konoha? Ini juga terjadi di Konoha guys, tanpa kita sadari. Di Konoha itu kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, pemuka agama itu semakin membenci yang beda agama, semakin menjelek-jelekan yang beda agama, maka semakin digandrungi, semakin diminati. Semakin dia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, maka akan semakin banyak fansnya. Itu fakta di Konoha guys, tanpa kita sadari. Semakin sering mereview Bible seperti Dondi T ya, Dondi T, maka semakin banyak fansnya. Ada jutaan subscribernya di YouTube. Karena apa? Karena dia merosting agama lain. Padahal dia nggak sadar bahwa agama itu sesuatu hal yang subjektif. Sesuatu hal yang subjektif itu artinya keyakinan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa keyakinan kita lebih masuk akal daripada keyakinan orang lain. Wong keyakinan itu nggak masuk akal. Kalau keyakinan itu masuk akal, bukan subjektif dong namanya, objektif gitu. Ini jarang kita sadari gitu ya. Warga Konoha itu ya berpikir bahwa agamanya itu logis gitu. Nggak ada agama yang logis guys ya, tanpa kita sadari. Makanya ada istilah sekuler. Kenapa ada istilah sekuler? Karena agama itu kan keyakinan. Jadi untuk membangun suatu bangsa itu nggak boleh hanya bermodalkan keyakinan. Karena justru agama itu akan berteman dengan seagama ya. Kalau kafir nggak ditemenin gitu ya. Rata-rata seperti itu, walaupun nggak semuanya tapi ya. Sehingga kita jadi negara hancur gitu ya, tanpa kita sadari ya. Sama seperti Konoha. Konoha juga seperti itu ya, 11-12 dengan Iran. Kemudian kenapa Amerika membombardir Iran? Apa alasannya? Alasannya karena Iran membangun proksi-proksi seperti Hama, Hizbullah dan sebagainya dan membombardir Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika membantu Israel? Jawabannya cukup simpel, karena Amerika lebih percaya dengan yang namanya Israel. Dan ada berita yang sangat-sangat menarik, tapi ini jarang dibongkar guys ya. Dan saya juga baru ini bongkar di video ini ya. Jadi gini, sebenarnya Amerika itu nggak terlalu membantu Israel ketika Israel pengen membombardir Iran. Kenapa? Apa alasannya? Karena Amerika itu berpikir ini terlalu berisiko. Namun Arab merayu Amerika dan Israel juga merayu.
Amerika sebenarnya nggak mau guys ya. Cuman ada satu telepon yang bikin Amerika mau. Apa itu? Israel mengatakan, kalau Amerika nggak bantu, kita akan menggunakan nuklir. Nah, di situ tuh Donald Trump langsung, hah? Kayaknya kita harus bantu nih Israel. Nggak bisa nih. Ya, jadi Amerika itu takut terjadi perang nuklir, sehingga Amerika membantu Israel. Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh Iran itu hancur karena mereka diembargo, ya salah sendiri. Kalau kita nggak kuat diembargo, kenapa ngelawan Amerika gitu? Kenapa kita ngelawan Amerika? Ya, ada pepatah mengatakan, kalau kita tidak bisa bersaing dengan raksasa, kalau kita tidak bisa bersaing dengan Amerika, kalau kita tidak bisa menandingi Amerika, senjatanya, teknologinya, maka lebih baik kita kerjasama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran keras kepala? Kenapa dia mengorbankan rakyatnya demi ego pejabatnya? Ini kan gak rasional. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi sebenarnya kehancuran daripada Iran itu, kronologinya itu ada berbagai faktor ya. Tapi faktor yang paling utama itu karena ideologi, dogma, agama. Itu paling mempengaruhi. Kenapa Iran membenci Israel? Karena ada dogma agama. Agama mengajarkan seperti itu. Ada ayat-ayatnya kok. Bahkan Ayatullah Khamenei menyerang Israel itu menggunakan dalil-dalil dari kitab suci. Cek data. Menggunakan ayat-ayat gitu. Jadi itu mempengaruhi. Jangan mengatakan, oh nggak ada pengaruh. Pengaruh gitu. Ya jangan ngeyel gitu. Kemudian yang mempengaruhi itu ya embargo ekonomi gitu. Itu juga mempengaruhi. Tapi permasalahannya, kenapa Iran itu keras kepala, ya pejabat itu sok bisa gitu ya mengatasi ekonomi gitu. Ya kalau nggak buka aja gitu ya kerjasama, apa salahnya ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.